Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Kita lanjutkan kembali membaca kitab Khulasatun Nuril Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin, karangan Al-Ustazu Umar Ibn Abdul Jabbar rahimahullah taala. Sekarang kita baca Ad-Darsu As-Sabi'u wa Thalathun, yaitu pelajaran ke-37. Ad-Darsu As-Sabi'u wa Thalathun, pelajaran ke-37. Judulnya Bad'u Islamil Ansar, mulai masuk Islamnya kaum Ansar. Kaum Ansar yaitu orang-orang yang berasal dari penduduk Madinah yang masuk Islam dan membela Rasulullah SAW dan kaum Muhajirin, disebut dengan Al-Ansar ya. Taib. Nomor 1, Fisanatil hadiyata asyrata, pada tahun ke-11 ya, qadima Makkah sittatu nafarin min Arab Yathrib, datang ke Makkah 6 orang dari Arab Yathrib. Yathrib yaitu Madinah ya. Lil haji, untuk mengerjakan haji ya. Jadi pada tahun ke-11 dari nubuwah datang ke Makkah sebanyak 6 orang dari Arab Yathrib, Arab Madinah ya, untuk mengerjakan ibadah haji. Kadima yaqdamu artinya datang ya. Sittatu nafar, 6 orang ya. Yathrib yaitu nama kota Madinah. Jadi pada tahun ke-11 nubuwah datang 6 orang dari Arab Yathrib, dari Arab Madinah, karena Madinah itu dulu namanya Yathrib ya. Untuk apa mereka datang ke Makkah? Lil haji, untuk mengerjakan haji tahun tersebut ya. Fada'ahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Islam, maka Nabi SAW menyeru mereka untuk masuk Islam. Fada'ahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Islam, Nabi SAW menyeru mereka, mendakwahi mereka untuk masuk Islam. Da'ahum dari kata da'a yad'u, da'watan, du'aan ya, artinya mengajak, menyeru, memanggil. Taib. Fada'ahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Islam, Nabi SAW mendakwahi mereka untuk masuk Islam. Wa ila muawanatihi fi tablighi risalati rabbih, dan beliau menyeru mereka untuk muawanatihi, untuk menolongnya. Muawanah ya, artinya menolong ya, dari kata awana yu'awinu, muawanah ya. Wa ila muawanatihi, dan beliau menyeru mereka, minta mereka untuk menolong beliau. Fi tablighi risalati rabbih, dalam menyampaikan tabligh, dalam menyampaikan risalati rabbih, risalah Tuhannya. Tabligh Allah masdar dari kata ballagha yuballighu tablighan, menyampaikan ya. Jadi Nabi SAW mendakwahi mereka untuk bertauhid dan meminta kesediaan mereka untuk membantu beliau dalam menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala ya. Fa amanu bihi wa saddaquhu, mereka pun beriman kepada beliau dan mempercayainya. Fa amanu bihi, amanu dari kata apa? Amana yu'minu imanan ya. Wa saddaquhu, dan mereka mempercayainya. Saddaquhu, saddaqa yusaddiqu, tasdiqan, membenarkannya ya. Wa qalu fima bainahum, dan mereka berkata di antara mereka ya, fima bainahum, di antara mereka, wallahi, demi Allah, innahun nabiyyul ladzi ta'iduna bihil yahudu, mereka sesungguhnya dia adalah nabi yang orang Yahudi telah menjanjikannya kepada kita. Fala yasbiquna ilaihi, jangan sampai mereka mendahului kita untuk beriman kepadanya. Jadi orang-orang Ansar didakwahi oleh Rasulullah SAW. Beliau minta mereka untuk menjadi penolong beliau dan menyampaikan wahyu Allah SWT. Mereka beriman dan mereka membenarkan risalah yang beliau bawa dari Allah SWT, yang beliau terima dari Allah SWT. Lalu sesama mereka mengatakan bahwa beliau adalah nabi yang telah dijanjikan oleh orang Yahudi kepada kami. Orang-orang Yahudi, ahlul kitab, mereka tahu akan diutusnya nabi ya. Kemudian ya, fala yasbiquna ilaihi, orang-orang Ansar ini mengatakan jangan sampai orang Yahudi lebih dahulu masuk Islam daripada kami gitu ya. Fala yasbiquna ilaihi, nyatanya orang-orang Yahudi ya hanya sangat sedikit yang masuk Islam, hanya hitungan jari ya di antara mereka yang masuk Islam ya, karena mereka akhirnya mengetahui bahwa nabi yang diutus itu bukan dari kalangan mereka. Akhirnya mereka tidak beriman kecuali sangat sedikit. Taib. Wallahi innahun nabiyyul ladzi ta'idu, ta'idu dari kata wa'ada ya'idu,
ya, wa'dan, iaitu janji ya. Al-Yahud adalah bentuk jamak dari kata Yahudiyun. Yahudiyun seorang Yahudi, al-Yahudu orang-orang Yahudi. Fala yasbiquna dari kata sabaqa yasbiqu, mendahului ya. Walamma raja'u ila biladihim, ketika mereka telah kembali ke negeri mereka, raja'u dari kata raja'a, yarji'u rujuan kembali ya. Walamma raja'u ila biladihim, ketika mereka sudah kembali ke negeri mereka, zakaru liqaumihim zikra rasul, mereka sebutkan kepada kaum mereka tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zakaru dari kata apa? Zakara ya, zukuru zikran ya. Mereka sebutkan kepada kaum mereka, mereka ceritakan kepada kaum mereka zikra rasul, berita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wada'auhum ilal Islam, dan mereka mengajak mereka kepada Islam. Orang-orang Ansar yang berhaji itu mengajak kaumnya di Madinah untuk masuk Islam. Fantasara zikruhu fil mudun, maka tersebarlah nama beliau di kota-kota. Fantashara, intashara yantashiru intishar, tersebar. Zikruhu itu sebutan beliau, nama beliau. Fil mudun, al-mudun jamak dari kata Madinah, kota ya. Ya. Jamak dari Madinah adalah mudun. Wa hadza huwa bad'u islami Arab Yathrib, dan ini adalah permulaan masuk Islamnya orang Arab Yathrib ya. Dan inilah permulaan masuk Islamnya orang Arab Yathrib. Jadi pada tahun ke-11 nubuah datang 6 orang dari Arab Yathrib untuk mengerjakan haji. Nabi SAW kemudian mendakwahi mereka untuk masuk Islam dan untuk membantu beliau dalam menyampaikan risalah Allah SWT. Mereka pun beriman dan percaya kepada Rasulullah SAW. Lalu sesama mereka mengatakan, ini adalah Nabi yang dijanjikan oleh orang Yahudi kepada kami. Jangan sampai mereka lebih dahulu ya daripada kita masuk Islam. Setelah mereka kembali ke kampung-kampung mereka, ke negeri-negeri mereka, mereka ceritakan tentang Rasulullah SAW kepada kaumnya. Lalu mereka ajak kaumnya untuk masuk Islam, dan kaum mereka menerima, sehingga Islam tersebar luas ya di Madinah. Dan ini adalah awal permulaan masuk Islamnya orang Arab Yathrib ya, atau Madinah ya. Al-khulasah, kesimpulan, wa fi hazihi sanah qadima Makkah lil haji sittatu nafarin min Arabil Madinah fa aslamu wa nasharu zikra Rasul fil Madinah. Pada tahun ini, tahun ke-11, datang ke Makkah untuk berhaji sebanyak 6 orang dari Arab Madinah. Mereka lalu masuk Islam dan menyebarkan tentang nama Rasulullah SAW di Madinah. Taib, itu kesimpulannya ya. Taib. Ad-darsus tsamin wa thalathun, pelajaran ke-38, Bai'atul Aqabatil Ula, Bai'at Aqabah yang pertama. Bai'at Aqabah yang pertama. Fi sanati tsaniyata asyrata qadima 12 rajulan min Arabil Madinah. Pada tahun ke-12 dari nubuah datang 12 orang laki-laki dari Arab Madinah. Pada tahun ke-12 nubuah datang 12 orang laki-laki dari Arab Madinah ya. 12 orang itu ya, asyratu minal Aus, 10 orang dari Aus, wasnan minal Khazraj, dan 2 orang dari Khazraj. Jadi pada tahun 12 nubuah datang 12 orang laki-laki dari Arab Madinah ya untuk mengerjakan haji tahun tersebut ya. 12 orang itu 10 orang dari suku Aus dan 2 orang dari suku Khazraj ya. Karena Arab Madinah itu mereka terdiri dari 2 suku Arab besar ya, suku Aus dan suku Khazraj ya. Fajtama'u bir Rasul sallallahu alaihi wasallam 'inda al-aqabatil ula. Mereka pun berkumpul dengan Rasulullah SAW di Aqabah pertama. Wa bay'u 'alal islami bi syurutin, dan mereka berbaiat ya untuk memeluk agama Islam. Mereka berbaiat untuk memeluk agama Islam bi syurutin, dengan syarat-syarat ya. Baiat tersebut waktu sama hazil bai'atu fit tarikh bai'atun nisa. Baiat tersebut dalam sejarah dikenal dengan bai'atun nisa. Baiatnya kaum wanita, kan ada kaum wanita di situ ya. Apa baiatnya ya, atau syarat-syarat mereka berbaiat kepada Rasulullah SAW? Ala alla yusyriku billahi syai'a. Pertama, bahwa mereka tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Itu baiat yang pertama ya. Tauhid. Mereka tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Wala yasriqu, mereka tidak mencuri. Wala yaznu, mereka tidak berzina. Wala yaqtulu auladahum, mereka tidak akan membunuh anak-anak mereka. Wala ya'tu bipuhtani yaftarunahu baina aydihim wa arjulihim, mereka tidak akan melakukan perbuatan keji yang mereka lakukan dengan tangan dan kaki mereka. Wala ya'su fi ma'ruf, tidak bermaksiat dalam perkara yang ma'ruf, yang benar. Fa in aufu falahumul jannah, jika mereka menepati semua baiat tersebut,
maka mereka balasannya adalah surga. Wa in asabu min zalika syai'a fa amruhum ila Allah. Jika mereka melanggar sesuatu dari yang demikian, maka urusan mereka terserah kepada Allah. Insya'a ghafara wa insya'a azaba. Jika Allah berkehendak Allah ampuni, dan jika Allah berkehendak Allah azab sampai bersih dari dosa. Ya. Ini baiat Aqabah yang pertama ya. Apa bunyinya? Allah yusyriku billahi syai'a. Mereka tidak akan menyekutukan Allah dengan apapun. Allah yusyriku dari kata asyraka yusyriku, isyrakan, yaitu menyekutukan Allah ya. Wala yasriqu, yasriqu dari kata apa? Saraqa yasriqu, sariqatan, mencuri ya. Wala yaznu, yaznu dari kata zana yaznu, zinan. Wala yaqtulu auladahum, yaqtulu fi'il madhinya qatala yaqtulu qatlan. Wala ya'tu ata ya'ti ya, ya'tuna buhtan ya, buhtan artinya perbuatan keji. Yaftarunahu, yaftarunahu dari kata apa? Iftara, yaftari, iftira ya. Aidihim, aidin mufradnya apa? Yadun. Wa arjulihim dari mufradnya adalah rijlun, jamaknya arjul ya. Wala ya'su fi ma'ruf, asa ya'si dari kata asa ya'si. Bain aufu, aufu dari kata apa? Aufa yufi ya, ifaan. Taib. Wa in asabu, asabu asaba ya, asaba yusibu isabah. Taib. Fa amruhum ila Allah. In syaa ya, syaa yasha'u ya, masyiah. Azzaba, azzaba yu'azibu ta'ziban. Nah, ini kata-katanya ya. Inilah baiat yang mereka lakukan bersama Rasulullah SAW. Baiat artinya berjanji untuk setia dengan poin-poin perjanjian ini ya. Mereka tidak akan menyekutukan Allah sama sekali, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anak, tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan keji dengan tangan dan kaki, tidak menentang dalam perkara yang baik ya. Itu poin-poin perjanjian mereka. Kalau mereka setia dengan poin-poin tersebut, mereka tepati, mereka dapat surga. Kalau mereka langgar, maka urusan mereka terserah kepada Allah, yang berada di bawah ampunan Allah, berada di bawah kehendak Allah SWT. Bisa Allah ampuni ataupun Allah azab, kemudian Allah bersihkan dia dari dosa tersebut. Yang keempat, walamma raja'u ila biladihim, ketika mereka kembali ke negeri mereka, arsala ma'ahumur rasulu may yu'allimuhumul Islam, maka Rasulullah SAW mengutus bersama mereka orang yang akan mengajarkan Islam kepada mereka. Wa yufaqihuhum fid din, dan yang akan memperdalam mereka dalam segi pengetahuan agama ya. Siapa orang tersebut? Wa huwa Mus'ab bin Umair wa kana yusamma al-Muqri. Dia adalah Mus'ab bin Umair yang dinamai dengan al-Muqri, yang membacakan Al-Qur'an. Fantashara al-Islamu bisababihim, Islam pun tersebar dengan sebab mereka. Hatta lam yabqa baitum min buyutil Madinah, sehingga tidak tersisa satu rumah pun dari rumah-rumah Madinah, illa wa fihi zikrul Islam, kecuali di dalamnya ada cerita tentang Islam ya. Walamma, lamma artinya ketika, raja'u tadi sudah ya, raja'a yarji'u, rujuk kembali, arsala yursilu irsal, yaitu mengutus. Man yu'allimuhum al-Islam, yu'allimuhum dari kata allama yu'allim, mengajarkan. Wa yufaqihuhum dari kata faqaha yufaqihu, tafqih, yaitu memahami secara dalam ya. Fantashara al-Islam, intashara yantashiru intisharan, hatta lam yabqa fil mudhari' majzum ya, karena didahului oleh adat jazam ya, dari kata baqiya yabqa. Baitun rumah ya, jamaknya buyut. Jadi ketika orang-orang Arab Madinah ini kembali ke kampung-kampung mereka, Rasulullah SAW mengutus orang yang akan mengajarkan agama kepada mereka, yang akan memahamkan secara dalam agama kepada mereka, yaitu Mus'ab bin Umair ya. Maka dengan kedatangan 12 orang tersebut, maka Islam tersebar luas ya di Madinah ya, hingga tidak ada satupun rumah di Madinah kecuali di antara mereka ada yang sudah masuk Islam ya. Taib, al-khulasah, kesimpulan, fi sanati tsaniyata asyrata, pada tahun ke-12, qadimasna asyara rajulan minal Madinah, datanglah 12 orang laki-laki dari Madinah. Fa baya'ahumur rasulu indal Aqabah, Rasulullah SAW membaiat mereka di Aqabah. Faraja'u wa nasharud dina fil Madinah, mereka pun kembali dan menyebarkan agama di Madinah ya. Ini baiat Aqabah yang pertama ya.
Ad-darsu tasi wa thalasun, pelajaran ke-39, al-aqabatu tsaniyatu, aqabah yang kedua, bai'ah aqabah yang kedua. Fi sanati tsalisata asyrata minan nubuwah, pada tahun ke-13 nubuwah, wafada 'ala rasuli 73 rajulan wa imra'atan minal Madinah. Ya. Datang kepada Rasulullah SAW sebanyak 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan dari kota Madinah. Ya, pada tahun ke-13 dari nubuwah datang ya kepada Rasulullah SAW untuk menemui beliau sebanyak 73 laki-laki dan 2 orang wanita ya dari kota Madinah. Di bawahnya ada keterangan tambahan isnan wasitun minal Khazraj, ya, yaitu 62 dari suku Khazraj, wa ahada asyar minal Aus, dan 11 orang dari Aus ya. Taib. Fabaya'ur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indal aqabati tsaniyati. Mereka pun membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Aqabah yang disebut dengan baiat Aqabah yang kedua ya. Apa baiat? Ala an ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Bahawa mereka akan ya beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan dengannya apapun. Wa an yamna'ur rasula iza hajara ilaihim, dan mereka akan membela Rasulullah SAW apabila beliau hijrah ke tengah mereka, ke kampung mereka. Ini baiat ya, tetap tauhid ya, bahawa mereka akan beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan sama sekali, dan ya mereka berjanji akan membela Rasulullah SAW apabila beliau hijrah ke kampung mereka, ke negeri mereka. Taib. Summa akhrajus 12 naqiban minhum. Kemudian mereka keluarkan ya, mereka kemukakan 12 orang wakil di antara mereka. Faqala lahumur rasul, maka Rasulullah SAW berkata kepada mereka, antum wukala'u ala qaumikum bima fihim. Kalian adalah wakil-wakil atas kaum mereka dengan segala yang ada di tengah mereka. Kufala'u kakafalatil hawariyin Isa bin Maryam. Para penolong sebagaimana al-hawariyin yang menjadi penolong Isa bin Maryam. Wa ana kafilun ala qaumi, dan aku adalah ya penolong bagi kaumku. Faraja'u ilal Madinah fantashara al-islamu fiha akthar minal marratil ula. Mereka pun kembali ke Madinah dan Islam tersebar di Madinah lebih banyak daripada kali yang pertama. Ya. Ini cerita bai'ah Aqabah yang kedua. Pada bai'ah Aqabah yang kedua ini datang menemui Rasulullah SAW pada tahun ke-13 Hijrah sebanyak ya 73 orang laki-laki dan ya 2 orang kaum wanita. Mereka berbaiat kepada Rasulullah SAW yang dikenal dalam sejarah dengan baiat Aqabah yang kedua. Isi baiat tersebut adalah mereka akan beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah sama sekali, dan mereka akan membela Rasulullah SAW apabila beliau hijrah ke negeri mereka. Kemudian mereka ya mengemukakan 12 orang wakil mereka untuk ya membuat kesepakatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka kembali ke Madinah dan ya Islam tersebar di Madinah lebih banyak dari yang pertama, dari bai'at Aqabah yang pertama. Al-khulasah, kesimpulan, wa fi sanati tsalisata asyrata, pada tahun ke-13 nubuwah, wafada 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam salasa wa sab'un rajulan wa imra'atan. Ya datang ya delegasi kepada Rasulullah SAW sebanyak 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Fabaya'ur rasul indal aqabati tsaniyah. Mereka membaiat Rasul di Aqabah ya. Wa raja'u fanasharul Islam fil Madinah. Mereka kembali dan menyebarkan Islam di Madinah. Ad-darsul arba'un, pelajaran ke-40, hijratul muslimin ilal Madinah, hijrahnya kaum muslimin ke Madinah. Lamma alimat Quraisyun bintisharil Islam fil Madinah, shaddadatil adza ala ashabi Rasulillah SAW. Ketika orang-orang Quraisy mengetahui tentang tersebarnya Islam di Madinah, maka mereka ya mengencangkan meningkatkan gangguan terhadap sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ya. Ketika orang-orang Quraisy mengetahui bahawa Islam sudah tersebar di Madinah, mereka ya semakin menambah gangguan-gangguan mereka terhadap sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Intishar ini masdar dari intashara yantashiru intisharan. Syaddadat ya dari kata syaddada yushaddidu tasydid. Al-azza itu gangguan ya. Ashab jamak dari sahbun jamaknya ashab atau sahabah. Ya, fa amarahum bil hijrati ilal Madinah, maka Nabi memerintahkan mereka untuk hijrah ke Madinah.
walihaqi bi ikhwanihim al-ansari, dan bergabung lihaq ya, lahaqa yulahiku mulahaqah, lihaq bergabung menyusul bi ikhwanihimul ansar dengan saudara-saudara mereka dari kaum Ansar. Jadi ketika ya orang Quraisy mengetahui Islam sudah tersebar di Madinah secara besar-besaran, mereka tingkatkan gangguan-gangguan mereka terhadap sahabat Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Madinah dan bergabung dengan saudara-saudara mereka sama muslim dari kalangan Ansar. Fa kharaju min Makkah khufyah. Mereka para sahabat keluar dari Makkah secara rahasia, sembunyi-sembunyi, khufyah ya. Ya, khaufan min an tamna'ahum Quraisy min al-hijrah, karena takut orang Quraisy melarang mereka hijrah. Khaufan ini masdar ya. Ya Arabnya di sini sebagai maf'ul li ajlihi. Khaufan dari kata khafa ya, khafu khaufan, takut. Min an tamna'ahum, tamna'a ya dari fi'il mana'a yamna'u, karena takut orang Quraisy melarang mereka hijrah. Ya, lihat di bawahnya, fakanu yatasallaluna wahidan ba'da wahidin. Mereka ya meluncur wahidan ba'da wahidin, satu demi satu, mereka menghilang satu demi satu. Liya'budallaha allazim tazaja hubbuhu bilahmihim wa damihim. Untuk apa? Agar mereka bisa beribadah kepada Allah yang cinta kepadanya telah bercampur dengan darah dan daging mereka. Hatta saru la yu'nauna bimufaraqati awtanihim, hingga mereka menjadi tidak mempedulikan lagi masalah perpisahan dengan tanah air mereka. Wal ibtiadi an abaihim wa abnaihim, juga tidak mempedulikan masalah ya terpisah dari bapa dan anak mereka. Madama fi zalika ridallahi wa rasulih, selama dalam hal tersebut ada keridhaan Allah dan Rasulnya. Jadi para sahabat itu ya artinya ya menghilang satu persatu dari kota Makkah ya. Mereka pergi meninggal ke Makkah untuk menuju Madinah supaya mereka bebas beribadah kepada Allah di Madinah ya. Yang cinta kepada Allah itu sudah bercampur dengan daging dan darah mereka. Imtazaja yamtaziju, bercampur ya. Hubb cinta, bilahmihim laham daging, wadamihim dam darah ya. La yu'naun, tidak memberikan perhatian dari kata unya yu'na ya. Mufaraqah dari kata faraqa yufariqu mufaraqah. Autan jamak dari watan ya. Aba apa mufradnya? Abun ya. Abna mufradnya ibnun. Madama fi zalika ridallahi wa rasulih, selama dalam hal tersebut ada keridhaan Allah dan Rasulnya. Jadi para sahabat keluar dengan sembunyi-sembunyi dari kota Makkah ya, menghilang satu persatu dari kota Makkah ya, karena mereka takut ya dihalang-halangi oleh orang-orang Quraisy untuk berhijrah ya. Wa arada Abu Bakrin an yuhajir, Abu Bakar pun ingin hijrah. Famana'ahu Rasul, Rasulullah pun mencegahnya. Fabaqiya ma'ahu bi Makkah, maka ia tetap bersamanya di Makkah ya. Arada ingin, dari kata arada yuridu iradah ya. An yuhajira, yuhajir dari kata hajara yuhajiru muhajaratan, hijratan. Baik. Fabaqiya, baqiya fiilnya baqiya yabqa baqaan ya, tetap. Jadi Abu Bakar juga ingin hijrah, tetapi Rasulullah SAW menahan beliau, dan akhirnya Abu Bakar tetap bersama Rasulullah SAW di Makkah. Al-Khulasah, kesimpulannya, lamma aslama ahlul Madinah, ketika penduduk Madinah sudah memeluk Islam, balaga ahlu Makkah fi iza'il muslimin biha, maka penduduk Makkah ya berlebihan dalam balagha yubaligu mubalaghah, berlebihan dalam mengganggu kaum muslimin ya di Makkah. Fa amarahumur rasul bil hijrati ila Madinah, maka Rasulullah perintahkan mereka hijrah ke Madinah. Fa hajara ba'dhum fi ithri ba'dhin, maka sebagian mereka hijrah setelah yang lain. Taib. Ad-Darsul Hadi wal Arba'un, pelajaran ke-41, ittifaqu Quraisyun ala qatl Rasul sallallahu alaihi wasallam, kesepakatan orang-orang Quraisy untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamma ra'at Quraisyun anna Rasula sallallahu alaihi wasallam sara lahu ashabun ansarun yudafi'una anhu wa yanshuruna da'watahu sammamu ala qatlihi. Ketika orang Quraisy melihat bahwa Rasulullah SAW sudah mempunyai sahabat-sahabat ya, wa ansar, penolong-penolong, yudafi'una anhu yang akan membela beliau,
wa yanshuruna da'watahu, dan akan menyebarkan dakwahnya. Sammamu ala qatlihi, mereka pun bertekad untuk membunuhnya. Ya. Ashab jamak dari sahabun, ya. Ansar jamak dari nasir. Yudafi'una anhu, dari fi'il dafa'a yudafi'u, artinya membela, ya. Wa yanshuruna da'watahu, yanshurun dari kata nasyara, yanshuru nashran, ya. Sammama yusamimu tasmim, yaitu bertekad bulat, ya. Ala qatlihi, qatl dari kata qatala yaqtulu qatlan. Lihat keterangan di bawah. Ba'da tasyawurin fima bainahum, setelah musyawarah sesama mereka orang-orang Quraisy, ya. Faqala lahum Abu Jahlin, maka Abu Jahal berkata kepada mereka, inna li ra'yan ma arakum dafa'tum alaihi, sesungguhnya aku punya ra'yu, punya pendapat yang menurut aku kalian tidak akan menolaknya. Wa huwa an naqtulahu, yaitu kita membunuhnya, ya. Ini pendapatnya Abu Jahal, padahal ini pahamannya sendiri, ya. Dia mengatakan, saya punya pendapat yang paling jitu, yang paling tepat, yang kalian tidak mungkin tolak. Apa itu? Wa huwa an naqtulahu, kita bunuh dia. Wa aqarru ra'yahu, mereka pun terima pendapatnya. Aqara yukiru ikraran, yaitu mereka menerima pendapatnya tersebut. Wattafaqu alaihi, mereka sepakati, ya, mereka setuju, mereka sepakati. Ya, wattafaqu dari kata ittafaqa, ittafiqu ittifaqan. Liyakuna bad'u intisyaril islami fi ghairi Makkah, ya, supaya, ya, menjadi permulaan penyebaran Islam di selain kota Makkah, ya. Taib. Wa hazihi hikmah ilahiyah, dan inilah dia hikmah ilahiyah, ya. Mereka merancang untuk membunuh Nabi SAW, mereka berencana untuk membunuh Nabi SAW, tetapi itulah menjadi titik, ya, tolak penyebaran Islam di selain kota Makkah, ya. Wa hazihi hikmah ilahiyah, inilah hikmah ilahiyah. Li'annahu law intashara al-Islam di Makkah, ya, laqala al-mubghidun, ya, karena kalau Islam tersebar hanya di Makkah, maka orang-orang yang benci hanya akan mengatakan, inna Quraisyan aradu mulkal Arab, sesungguhnya orang-orang Quraisy menginginkan kekuasaan Arab. Fa'amidu ila syakhsin minhum, lalu mereka, ya, menuju ke salah seorang di antara mereka. Wa amaruhu an yadda'iyan nubuwah, dan mereka perintahkan dia untuk mengklaim, mendakwakan nubuwah. Liyakuna wasilatan lilaili maqasidihim, supaya menjadi wasilah untuk mencapai tujuan mereka. Jadi, ya, adanya rencana pembunuhan terhadap Nabi SAW, ya, yang menjadi titik tolak hijrah ke Madinah, ya, itu adalah awal dari penyebaran Islam di luar kota Makkah. Inilah hikmah Tuhan, ya. Seandainya Islam hanya tersebar di Makkah, maka orang-orang yang benci ke Nabi Muhammad akan mengatakan, ini orang Quraisy ingin merebut kekuasaan atas bangsa Arab. Lalu mereka tunjuk salah seorang di antara mereka jadi nabi, lalu, ya, nubuah tersebut dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan pengakuan kekuasaan dari seluruh bangsa Arab, ya. Nyatanya tidak demikian. Islam menyebar ke suku-suku Arab yang lain, ya, selain Makkah, ya. Baik. Kembali ke atas, ya. Wattafaqu ala an ya'khuzu min kulli qabilatin syabban, mereka sepakat untuk, ya, mengambil seorang pemuda dari setiap kabilah. Wa yajtami'u amama darihi, dan mereka berkumpul di depan rumahnya. Fa iza kharaja darabuhu darbata rajulin wahidin, kalau, ya, beliau keluar, mereka pukul secara bersama-sama, ya. Wattafaqu ittafaqa ittafiqu ittifaq, itu sepakat, ya. An ya'khuzu, mengambil dari fi'il apa, akhadha ya'khuzu akhzan, ya. Syabban jamaknya syabab, ya, yaitu para pemuda. Wa yajtami'u dari fi'il ijtama yajtami'u, berkumpul. Dar artinya rumah, ya. Fa iza kharaja darabuhu, kalau ia keluar, maksudnya kalau Nabi keluar dari rumahnya, mereka pukul. Darbata rajulin wahidin, ya, mereka pukul secara bersama, ya. Liyatafarraqa damuhu fil qabail, supaya darahnya tersebar di antara berbagai kabilah, ya. Jadi tidak bisa dituntut karena semuanya ikut membunuh beliau, ya. Fala yaqdiru aqaribuhu ala muharabatil arabi kullihim, sehingga karib kerabat Nabi tidak sanggup memerangi semua bangsa Arab. Fala yaqdiru ala, ya, qadara yaqdiru, kalau diikuti oleh ala artinya mampu, ya. Fala yaqdiru aqaribuhu, maka karib kerabatnya tidak mampu, ala muharabatil arab, untuk memerangi orang Arab kullihim, secara keseluruhannya. Bagaimana, ya, orang Arab Quraisy tentu tidak banyak. Bagaimana kalau darah beliau, semua pelaku pembunuhan terhadap Nabi Muhammad adalah semua orang Arab? Tentu kabilah Nabi tidak akan bisa menuntutnya, ya.
walakin Allah a'laman Nabiy sallallahu alaihi wasallam bima ittafaqat alaihi Quraisy. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla memberitahu Nabi mengenai hal yang telah disepakati oleh orang Quraisy. Wa amarahu bil hijrati ilal Madinah, dan Allah perintahkan beliau untuk hijrah ke Madinah ya. Itu rencananya orang Quraisy ya. Mereka ingin membunuh Nabi SAW. Mereka ambil ya satu orang pemuda yang kuat yang bisa memakai pedang dari setiap kabilah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika beliau keluar dari rumahnya, mereka tebas secara bersama-sama dengan pedang, sehingga orang Arab tidak bisa, sehingga karib kerabat Nabi tidak bisa ya menuntut balas atas kematian beliau, karena semua suku Arab adalah pelakunya ya. Nah, itu rencana mereka. Tapi Allah Azza wa Jalla yang memberitahu tentang rencana jahat orang Quraisy tersebut, dan Allah perintahkan beliau SAW untuk hijrah ke Madinah ya. Al-Khulasa, kesimpulan, azamat Quraisyun ala qatli Rasul. Orang Quraisy bertekad untuk membunuh Rasul ba'da zuyu'il islami wal hijrah ya. Setelah tersebarnya Islam dan hijrah, fa'tamaru bihi fa'amarahu Allah bil hijrah. Mereka membuat rencana untuk membunuh beliau dan Allah perintahkan beliau untuk hijrah ya. Azama bertekad artinya. Zuyu'a dari kata za'a ya. Apa namanya? Za'a yazu'u ya. Taib. Ad-darsu tsani wal arba'un. Pelajaran ke-42, Hijratul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawajjah ar-rasulu ila Abi Bakrin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat untuk menemui Abu Bakar. Wa a'lamahu bi amrillahi lahu, dan beliau beritahu dia tentang perintah Allah kepadanya, yaitu perintah untuk berhijrah ya. Fasa'alahu Abu Bakrin as-suhbah faqala na'am. Maka Abu Bakar bertanya, as-suhbah apakah ditemani? Ya, faqala na'am. Maka Rasulullah mengatakan iya. Ya. Jadi Rasulullah SAW sebelum hijrah, beliau pergi ke rumah Abu Bakar dan beliau kabarkan kepada Abu Bakar tentang perintah Allah kepada beliau untuk hijrah. Maka Abu Bakar bertanya, as-suhbah apakah ditemani wahai Rasulullah? Ya, faqala na'am. Maka Rasulullah menjawab iya. Sebagaimana diceritakan oleh Al-Bukhari dalam riwayat nomor 4093 dalam sahihnya ya. Summa hayya'a rahilataini li safarihima. Kemudian keduanya menyiapkan dua onta ya, li safarihima, untuk safar keduanya. Wa atayahuma li dalilin mahir, dan keduanya memberikan kedua ekor onta itu kepada guide yang mahir. Dalil ya, guide artinya di sini. Hayya'a menyiapkan dari kata hayya yuhayyu tahiyah. Rahila itu kendaraan atau zaman itu onta ya. Rahilatul rahilataini. Wa a'tayahuma, a'ta untuk musanna atau dhamir huma a'taya ya. Dalil di sini maksudnya adalah guide atau ahli tentang jalannya, penunjuk jalan. Li dalilin mahir, kepada seorang penunjuk jalan yang mahir ya. Wa amarahu an yaji'a bihima ba'da thalasi layalin ila ghari Thawr. Dan keduanya memerintahkan ya penunjuk jalan tersebut untuk datang dengan kedua onta tersebut 3 malam berikutnya, ila ghari Thawr ya, di gua Thawr ya, di gua Thawr. Jadi ya Rasulullah dan Abu Bakar menyiapkan 2 ekor onta untuk safar mereka berdua ya. Dan kedua onta tersebut diberikan kepada seorang guide yang mahir, yang pandai, yang mengerti tentang jalan menuju Madinah ya. Dan beliau berdua, Nabi dan Abu Bakar, memerintahkan penunjuk jalan tersebut untuk datang 3 malam kemudian ya, menemui mereka berdua di mana? Ila ghari Thawr, di gua Thawr ya. Ba'da salasi layalin 3 malam berikutnya. Ghar itu gua Thawr ya. Lihat di bawahnya, summa faraqar rasulu Abu Bakrin. Kemudian Rasulullah SAW berpisah dengan Abu Bakar. Wa wa'adahu lil muqabalati kharij Makkah, dan ia berjanji kepada beliau untuk ya berjumpa di luar kota Makkah. Ini setelah merencanakan tentang hijrah, menyiapkan kendaraan untuk hijrah, Rasulullah SAW berpisah dengan Abu Bakar dan ya berjanji untuk bertemu di luar kota Makkah ya. Fa fil lailatil lati azama fiha 'ala al-khuruj min baitihi, maka pada malam yang beliau bertekad untuk keluar dari rumahnya, iltaffa syubbanu Quraisyin haula darihi, maka ya berkumpullah ya
secara berkeliling syubbanu Quraisy, para pemuda Quraisy, haula darihi, di sekitar rumahnya. Wa Rasulullah SAW bidakhilihi, sedangkan Rasulullah SAW ada di dalamnya. Ya, dan Rasulullah SAW ada di dalamnya. Maka pada malam hijrah tersebut ya, para pemuda orang-orang Quraisy yang ingin membunuh beliau berkumpul di sekitar rumahnya, dikepung rumah Rasulullah SAW. Ya, sedangkan Rasulullah SAW ada di dalamnya ya. Yaltafu iltifafan, artinya mengelilingi. Syubban jamak dari syabun, syababun atau syubban ya. Haul sekeliling ya. Walamma ja'at waqtul khuruj, ketika datang waktu keluar, amara Rasul ibn ammihi Aliyan bin naumi ala firashihi. Ketika datang waktu keluar, Rasulullah SAW perintahkan anak pamannya yaitu Ali bin Abi Thalib untuk tidur di kasur beliau. Li'alla yashukku ahadun fi wujudihi bi baitihi, supaya tidak ada seorang pun yang ragu terkait keberadaan beliau di rumahnya. Lianna Quraisyan kanu yuraddiduna an-nazar min syuquqil bab liya'lamu wujud ar-rasul. Karena orang-orang Quraisy mereka berulang-ulang kali melihat ke dalam dari celah-celah pintu ya, dari lubang-lubang yang ada di pintu, supaya mereka mengetahui keberadaan Rasul masih ada dalamnya ya. Wa amarahu an yarudda amanatin nas, dan Nabi perintahkan Ali untuk mengembalikan titipan-titipan orang ya. Idh kullu man kana indahu syai'un yakhsha alaihi bi Makkah wada'ahu indahu. Sebab ya, setiap orang yang memiliki sesuatu yang dikhawatirkan hilang, maka beliau titipkan di rumah Rasulullah SAW. Ya, maka Rasulullah SAW memerintahkan Ali untuk mengembalikan titipan-titipan orang tersebut. Ya, kita lihat Rasulullah SAW ya, bagaimana beliau ya bertekad keluar untuk ya pindah ke Madinah ya, sampai rumah beliau dikepung oleh pemuda-pemuda yang siap untuk ya membantai beliau, siap untuk membunuh beliau secara bersama-sama. Maka ketika datang malam hijrah beliau, maka beliau ya sebelum keluar beliau perintahkan sepupu beliau Ali bin Abi Thalib untuk tidur di kasur beliau sendiri, supaya enggak ada yang curiga mengenai keberadaan beliau masih di dalam rumah ya. Kemudian Rasulullah perintahkan juga Ali untuk mengembalikan titipan-titipan orang, karena mereka walaupun memusuhi Rasulullah SAW, tapi mereka sangat mempercayainya ya, sehingga ketika ada barang berharga mereka yang dikhawatirkan hilang, mereka titipkan di Rasulullah SAW ya. Mereka memusuhi Rasulullah tapi sekaligus mempercayainya ya, karena amanah dan kejujuran beliau ya. Summa kharaja ala a'daihi, kemudian dia keluar melewati musuh-musuhnya. A'da jamak dari adu ya. Taib. Wa huwa yaqra, sedangkan beliau membaca wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun, dan kami jadikan di hadapan mereka ya, dinding ya penutup, dan dari belakang mereka juga penutup, sehingga tidak bisa mereka melihat Rasulullah ya. Fa aghshaynahum, kami tutupi mata mereka, fahum la yubsirun, sehingga mereka tidak melihat. Ya, Nabi SAW keluar melewati musuh-musuhnya. Fa'alqallahu nauma alaihim, Allah buat mereka tertidur. Al-qayul ilqa ya, Allah buat mereka tidur. An-naum tidur ya. Falam yarahu ahadun, sehingga tidak seorang pun melihat beliau. Summa taqabala ma'a Abi Bakrin, kemudian beliau berjumpa dengan Abu Bakar. Wasara, dan ia berjalan hatta atau wasara, dan keduanya berjalan hatta wasala ghara Thawr waqtaba'a fihi, hingga keduanya sampai di Gua Thawr ya, di Gua Thawr waqtaba'a fihi, dan keduanya bersembunyi dalamnya ya. Summa taqabala ya taqabalu taqabulan, yaitu bertemu. Wasara ya, sara yasiru sair, itu berjalan ya. Wasala yasilu usulan, sampai ya. Waqtaba'a dari kata ikhtaba'a yakhtabu ikhtiba, yaitu bersembunyi ya. Jadi beliau keluar melewati musuh-musuhnya, dan Allah buat musuh-musuh tersebut tertidur sehingga tidak seorang pun melihat beliau keluar ya. Kemudian beliau berjumpa dengan Abu Bakar, dan keduanya berjalan sampai di Gua Thawr, dan keduanya bersembunyi di sana. Al-Khulasah, kesimpulan, ittafaqar Rasulu ma'a Abi Bakrin alal hijrah, Rasulullah SAW telah bersepakat bersama Abu Bakar untuk hijrah. Wajahaza
rahilataini, keduanya menyiapkan dua kendaraan, yaitu dua ekor unta ya. Wa kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam min baitihi, dan Nabi keluar dari rumahnya, walam yarauhu ahad, walam yarauhu dan mereka tidak melihatnya, hatta wasala huwa wa sahibuhu ila ghari Thaur, hingga beliau dan sahabatnya Abu Bakar sampai ke gua Thur, waqtaba'a fihi, dan keduanya bersembunyi di sana. Ad-darsus tsalis wal arbaun, pelajaran ke-43, talabu Quraisyin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang Quraisy mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamma sahat Quraisyun tilkal lailah wa lam tajid fi baitir Rasul sallallahu alaihi wasallam illa ibna ammihi Aliyan ishtadda hanaquhum. Ketika orang Quraisy bangun, sahayashu sahwatan, yaitu bangun ya. Ketika orang Quraisy bangun pada malam itu, walam tajid fi baitir Rasul, dan mereka tidak dapati di rumah Rasulullah SAW illa ibna ammihi Aliyan, kecuali anak pamannya Ali, ishtadda hanaquhum, maka kemarahan mereka memuncak. Ishtadda yashtaddu, yaitu kemarahan mereka memuncak ya. Hanak artinya al-ghadab, kemarahan. Fa'arsalu syubbanahum bisuyufi wal isi, mereka kirim anak-anak muda mereka membawa pedang dan tongkat. As-suyuf jamak dari sayf, pedang ya. Al-isi jamak dari asa, tongkat. Tabhasu anir rasuli fi kulli jihah, yang mencari Rasul di setiap arah. Fi kulli jihah, setiap arah. Ya, ketika mereka bangun, mereka dapati tidak ada lagi Rasulullah SAW dalam rumahnya. Yang ada adalah Ali bin Abi Thalib. Maka mereka sangat marah. Mereka kirim anak-anak muda ya, membawa pedang dan tongkat untuk mencari dan menangkap Rasulullah SAW kemanapun ya. Waqad ja'alu liman ya'tihim bihi aw yadulluhum alaihi mi'atana qatan jaizatan. Mereka sediakan hadiah ya, mereka jadikan bagi orang yang bisa membawanya kembali atau menunjukkan tempatnya mi'atanaqah, 100 ekor onta, jaizatan sebagai imbalan, jaizah sebagai hadiah ya. Jadi mereka untuk ya lebih semangatnya orang-orang mencari Rasulullah SAW, mereka sediakan hadiah. Siapa yang sanggup ya menangkap atau memberitahu tempatnya, maka kita kasih hadiah 100 ekor onta, kata mereka. Waqad wasalu fil bahsi anhu ilal ghar, dan mereka sampai ke gua ketika mencari beliau SAW. Bihaitsu law nazara ahaduhum fihi, di mana kalau seseorang di antara mereka melihat ke dalamnya, la ra'ar Rasulullah SAW wa sahibahu, mereka pasti melihat Rasulullah dan sahabatnya Abu Bakar. Wa ra'ahum Abu Bakrin fabaka, Abu Bakar melihat mereka dan beliau menangis. Faqala lahu Rasul, maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, la tahzan innallaha ma'ana, jangan engkau sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Fa'amallahu absaral musyrikin wa raja'u khaibin, Allah buat buta a'ma yu'mi, Allah buat buta absaral musyrikin, mata orang musyrikin, wa raja'u khaibin, dan mereka ya kembali dalam keadaan gagal. Taib. Apa fiilnya yang perlu dibahas di sini? Baka yabki, bukaan, menangis ya. La tahzan dari fiil hazina yahzanu, huznan, apa isim atau apa namanya fiil nahinya, la tahzan ya. A'ma membuat buta, a'ma yu'mi ya. Absar jamak dari basar penglihatan mata, absar jamaknya ya. Jadi mereka kejar Rasulullah SAW kemanapun, ke arah manapun ya. Bahkan mereka juga sampai ya ke gua Rasulullah SAW bersembunyi ya. Dan kalau seandainya seorang masuk ke dalamnya ya, maka mereka pasti melihat Rasulullah dan sahabatnya. Tapi Allah SWT lindungi Rasulnya dan Abu Bakar Siddiq ya. Abu Bakar sangat khawatir, sangat takut ya, takut dengan keselamatan Rasulullah SAW. Bahkan ya beliau menangis karena saking khawatirnya dengan keselamatan Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah hibur sahabatnya saat itu. Kata Rasulullah, la tahzan innallaha ma'ana ya. Lalu Allah buat buta mata orang-orang musyrikin saat itu sehingga enggak bisa melihat Rasulullah SAW, sehingga mereka pulang dengan kegagalan ke Makkah. Al-Khulasa, kesimpulan, wa fi sabahi talabat huma Quraisyun, pada pagi hari orang-orang Quraisy mencari keduanya, Rasulullah dan Abu Bakar. Wa wasalu ilal ghar, dan mereka sampai ke gua. Walakinnahum lam yahtadu ilaihima, namun mereka tidak menemukan keduanya. Wa ra'ahum Abu Bakrin fabaka, Abu Bakar melihat mereka hingga beliau menangis. Summa ja'alu
mi'ata naqatin jaizatan liman yadulluhum alaihi. Kemudian mereka buat sediakan 100 onta sebagai hadiah bagi orang yang menunjukkan tempat beliau. Taib, adar surabi wal arbaun, pelajaran ke-44, khurujun Nabi SAW minal ghar, keluarnya Nabi SAW dari gua. Ba'da anil qata al-bahsu anir rasul, setelah terhenti pencarian terhadap Rasulullah SAW, kharaja ma'a sahibihi, beliau pun keluar bersama sahabatnya Abu Bakar. Wa qad aqama fil ghari thalatha layalin, dan keduanya telah tinggal sementara di dalam gua itu selama 3 malam. Inqati'u, terputus. Al-bahsu an, artinya pencarian, bahasaan. Wa qad aqama yuqimu iqamah, yaitu menetap sementara. Fil ghar, al-ghar itu celah kecil di gunung. Kalau luas sebutnya al-kahf, kalau kecil disebut dengan al-ghar Jadi Rasulullah SAW setelah berhenti pencarian terhadap beliau selama setelah berhenti pencarian terhadap beliau, dan beliau keluar dari gua Di gua tersebut beliau tinggal selama 3 malam bersama Abu Bakar Siddiq. Wa kana Abdullah bin Abi Bakrin ya'tihima fil masa. Dan Abdullah bin Abu Bakar datang kepada keduanya pada sore hari. Lihat di bawahnya. Wa kana yusbihu bi Makkah. Ia memasuki waktu pagi di Makkah. Ka'annahu na'imun biha. Seolah-olah dia tidur di Makkah. Fa idza sami'a min Quraisyun khabaran min jihati Rasul wa sahibihi ja'a ilaihima lailan. Apabila ia mendengar suatu berita dari orang Quraisy terkait Rasulullah SAW dan sahabatnya Abu Bakar, maka beliau datang kepada keduanya pada malam hari. Wa akhbarahuma bihi wa batan indahuma, dan dia kabarkan berita tersebut kepada keduanya, kepada Abu Bakar dan ayahnya, kepada Rasulullah dan ayahnya Abu Bakar. Wa bata indahuma, dan dia bermalam di sisi keduanya. Jadi Abdullah bin Abu Bakar sampai di Makkah pada pagi-pagi hari, seolah-olah dia tidur di Makkah. Kalau dia dengar sebuah berita dari orang Quraisy tentang Rasulullah dan Abu Bakar, ayahnya sendiri, maka dia datang pada malam hari kepada Rasulullah dan Abu Bakar, dan dia kabari tentang berita-berita tersebut dan dia bermalam di gua tersebut bersama Rasulullah dan ayahnya Abu Bakar. Kemudian pagi-pagi berangkat kembali ke Makkah, seolah-olah dia tidur di Makkah bukan di gua. Taib. Wa kana Abdullah bin Abi Bakar ya'tihima fil masa, dan Abdullah bin Abu Bakar datang kepada keduanya fil masa, al-masa, sore hari Wa yukhbiruhuma, yukhbiru, mengabarkan keduanya bi akhbari Quraisy, dengan berita-berita tentang orang Quraisy Wa kana ukhtuhu Asma'u ta'tihima bit ta'ami khufyah, dan saudara Abdullah bin Abu Bakar yaitu Asma binti Abu Bakar, ta'tihima bit ta'am, membawakan makanan kepada keduanya, kepada Rasulullah dan ayahnya Abu Bakar, khufyatan, secara sembunyi-sembunyi, khaufan min Quraisy, karena takut dari orang Quraisy. Jadi Abdullah bin Abu Bakar bertugas mencari berita-berita dari orang Quraisy terkait pengejaran mereka terhadap Rasulullah. Kemudian pada sore hari beliau datang ke gua tersebut dan bermalam di sana. Sebelum subuh beliau berangkat ke Makkah, seolah-olah beliau tidur di Makkah Asma binti Abu Bakar juga berperan besar. Dia secara sembunyi-sembunyi datang ke gua tersebut membawa makanan untuk Rasulullah dan ayahnya. Walamma ja'ahumal dalilu birrahilatain, ketika penunjuk jalan datang kepada keduanya, birrahilatain, membawa 2 ekor unta, fi sabahil yaumi tsalis, pada pagi hari ketiga, rakiba, maka keduanya berkendara, wasara qasidainil Madinah, dan keduanya berjalan menuju kota Madinah. Rakiba ini dhamir huma tadi kata rakiba yarkabu rukuban, sara yasiru sair, berjalan Qasidaini dari kata qasra yaksidu qasdan qasid, yaitu menuju Jadi ketika penunjuk jalan sudah datang pada pagi hari ketiga pada pagi hari ketiga, maka beliau pun menunggang kendaraan dan berjalan menuju kota Madinah. Walaqad lahiqa bihim fit tariqi Suraqa, dan mereka dikejar di jalan oleh Suraqa. Lihat keterangan di bawahnya. Wa kana qad sami'a bil jaizah allati ja'alat Quraisyun liman ya'tihim bi Muhammad.
Suraqah telah mendengar tentang hadiah yang disediakan oleh orang Quraisy bagi orang yang bisa membawa Muhammad SAW. Falahiqar rasulah hatta dana minhu. Dia pun mengejar Rasul hingga dekat darinya. Falahiqa yalhaqu luhuqan, artinya mengejar ya. Hatta dana yadnu dunuan, iaitu dekat. Fa'asarat farasuhu fakharra anha. Maka kudanya, faras kuda, kudanya tergelincir sehingga dia tersungkur dari kudanya. Summa raqibaha, kemudian dia tunggangi lagi. Wasara, dan berjalan. Hatta sara yasma'u qira'atar rasul, hingga sampai ia mendengar bacaan Rasulullah SAW, bacaan Quran. Wahwa la yaltafit, sedangkan Rasulullah tidak menoleh ya. Wasara yasiru sair, berjalan. Sami'a yasma'u sam'an, mendengar ya. Qira'ah, dari kata apa? Qara'a yaqra'u, ya, qira'atan, Qur'anan, yaitu membaca. Wahwa la yaltafit, sedangkan Rasulullah tidak menoleh. Yaltafit dari fi'il iltafata yaltafitu iltifatan. Taib. Sampai dekat, saking dekatnya Suraqah dengan Rasulullah SAW hingga dia mendengar bacaan Rasulullah SAW, sementara Rasulullah tidak menoleh sama sekali ya. Fasakhat qa'imata farasihi, fasakhat qa'imata farasi Suraqah fakharra anha. Maka kedua kaki kuda Suraqah ini ya terbenam ke pasir ya. Fakharra anha, dia pun jatuh, tersungkur dari kuda ya. Summa zajaraha, ya, kemudian dia zajara, dia suruh berdiri kudanya. Hatta nahdat, hingga dia bangkit. Falam takat takhruj yadaihi hatta sata'a ya. Falam takat tukhriju yadaiha. Sebelum kedua kakinya keluar, kedua kaki kuda tersebut keluar dari pasir. Hatta sata ali asarihima ghubarun sati'un fis sama. Tiba-tiba muncul debu yang naik ke langit ya, karena bekas perjalanan Rasulullah SAW ya. Fa'alima Suraqatu anna amalahu dha'i'un. Maka di sana Suraqah menyadari bahwa perbuatannya itu sia-sia. Wa khafa ala nafsihi, dan dia khawatir terhadap dirinya. Fanadahuma, lalu dia memanggil keduanya, memanggil Rasulullah dan Abu Bakar ya. Wa talaba minhumal aman, dan dia memohon jaminan keamanan kepada keduanya. Fa amana wa raja'a khaiba, dia pun diberikan keamanan dan dia kembali dalam keadaan gagal ya. Jadi ketika Rasulullah SAW keluar dari gua, itu ada yang mengejar, yaitu Suraqah. Dia dengar ada 100 ekor onta yang disediakan oleh orang Quraisy bagi orang yang sanggup membawa Muhammad SAW ke Makkah ya. Maka dia kejar Rasulullah SAW sampai dekat, tapi kudanya ya tergelincir dan Suraqah jatuh dari kudanya. Kemudian dia naiki kudanya lagi dan dia kejar lagi Rasulullah SAW sampai sangat dekat dengan Rasulullah SAW, sampai beliau mendengar bacaan Qurannya Rasulullah SAW. Sementara saat itu Rasulullah SAW tidak menoleh ke belakang ya. Tetapi tiba-tiba kedua kakinya terbenam ke dalam pasir ya, sehingga Suraqah jatuh dari kudanya. Kemudian dia berusaha ya mendirikan kudanya. Ketika kuda tersebut baru akan mengeluarkan ya kaki depannya dari pasir, ternyata ada debu yang ya menerpanya ya, karena di depannya ada Rasulullah SAW dan Abu Bakar ya. Debu yang tebal ya, sehingga bagaikan asap, sehingga Suraqah nggak bisa melihat Rasulullah SAW. Di sana Suraqah menyadari bahwa pekerjaan itu sia-sia, nggak akan berhasil. Lalu dia ya takut terhadap dirinya sendiri. Lalu dia berjanji ya dan memohonkan jaminan keamanan kepada Rasulullah SAW. Dia pun diberikan jaminan keamanan oleh Rasulullah dan dia kembali ke Makkah ya. Lihat ya, kembali ke atas. Walaqad lahiqa bihim fit tariqi Suraqah, dan beliau dikejar di jalan oleh Suraqah ya. Lahiqa yalhaqu luhuqan, artinya dikejar. At-tariq jalan, Suraqah nama orang ya. Wa arada an yaqtula Rasulullah SAW, dia ingin membunuh Rasulullah SAW. Arada an yaqtula Rasul, dia ingin membunuh Rasulullah SAW. Fafashila, namun dia gagal ya. Fashila yafshalu, fashal, gagal ya. Fashil artinya gagal. Al-khulasa, kesimpulan, kharaja minal ghari ba'da thalasi layalin.
keduanya keluar dari gua setelah 3 malam di sana. Wa kana alu Abu Bakrin yaghduna alaihima bit ta'ami wal akhbar. Dan keluarga Abu Bakar berangkat ya pagi-pagi untuk menemui keduanya membawa makanan dan berita. Ya. Summa sara ma'ad dalil. Kemudian keduanya Rasulullah dan Abu Bakar berjalan mengikuti ahli penunjuk jalannya. Wa kharaja fi ithrihima Suraqah bin Malik. Lalu ya keluar mengejar keduanya Suraqah bin Malik fa'ada khaiba, dan dia kembali dalam keadaan gagal ya. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa memahami dan mengambil ya faedah-faedah dari kitab ini ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi